Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram. Kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata seorang insan ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Jadi pastinya kalau kamu pengen share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke email di deskripsi ya. Ya cuman itu. Spesial buat kamu pecinta horor, mulai dari cerita-cerita seram, atau bahkan penelusuran atau ekspedisi, atau dokumentari yang ada di setiap malamnya. Pastiin kamu subscribe kitab channel Karam Kali Aja Seram dan jangan lupa lonceng notifikasinya ya. Share dan like. Ingat jangan dengerin cerita ini sendirian. Kalau kalian kesurupan, saya tidak bertanggung. Saya tidak ada waktu untuk manggil Samsudin Jadab. Oke, langsung aja ya ke ceritanya. Cerita ini aku alami ketika aku masih duduk di kampus yang berlokasi di Bandung, sekitar beberapa tahun ke belakang. Namaku Widi. Waktu itu adalah pertama kali aku masuk kuliah. Dan biasanya, untuk mahasiswa baru di kampusku ini, disarankan untuk tinggal di asrama. Apalagi, rumahku yang bisa dibilang sangat jauh dari kampus. Ya, sebenarnya sih, jika disuruh memilih, aku lebih memilih untuk ngekos saja, dibandingkan harus mengambil asrama. Namun, karena orang tuaku ingin aku tinggal di asrama, terpaksa aku pun harus ngerti. Lagian, orang tuaku bilang, lebih aman katanya. Singkat cerita, aku pun tinggal di asrama tersebut. Tepatnya di salah satu kamar yang ada di lantai 4. Oh iya, untuk lantai 4 asrama tempat tinggalku, kita hanya bisa menggunakan tangga manual, karena tidak ada lift di sana. Dan setiap kamar di sini diisi oleh 3 orang setiap kamarnya. Ranjangnya pun terbagi menjadi 3. Ada ranjang singkat dan ranjang tingkat. Aku sekamar dengan 2 teman baruku. Ada Rini dan ada Rina. Saat itu, Rima memilih tidur di ranjang single, dan Dini di ranjang tingkat bagian atas. Sementara aku di ranjang tingkat bagian bawah. Di antara kami bertiga, biasanya Dini yang paling rajin beres-beres, mulai dari cuci piring, beres-beres kamar dan lain-lain. Di bulan pertama, kurasakan suasana asrama tampak ramai. Namun, seiring berjalannya waktu, hari demi hari penghuni asrama menjadi semakin sepi. Karena hampir sebagian penghuni di sini memutuskan untuk pindah ke kosan, termasuk Rima, teman sekamar. Sampai akhirnya, di kamarku pun hanya tinggal aku dan Lini. Entah apa alasan, Rina pindah dan mengambil kosan. Padahal setiap akhir pekan semua penghuni di sini biasanya pulang ke rumah, termasuk Dini yang suka pulang ke Jakarta. Maka tak aneh jika akhir pekan kondisi asrama selalu sepi bahkan kosong. Karena setiap Jumat selesai kuliah pasti ada saja yang berkemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Sampai hari Minggu, semuanya baru kembali ke asrama. Singkat cerita, hari itu aku tiba di asrama. Sebelum naik tangga menuju kamar, aku sedikit mengobrol dengan bapak penjaga dan bertanya-tanya
Apakah Dini yang teman sekamarku sudah pulang? Penjaga itu pun menjawab belum. Katanya, pikirku tumben sekali Dini belum pulang. Karena biasanya, dia selalu datang lebih dulu. Aku pun langsung melanjutkan naik ke anak tangga dan langsung menuju kamar yang ada di lantai 4. Sesampainya di depan kamar, aku langsung membuka pintu dan masuk. Namun, ketika aku menyalakan lampu, aku sedikit terkejut, karena kondisi kamar yang sudah sangatlah rapi. Padahal Rini belum pulang, tapi kamarku terlihat rapi sekali. Mau di dalam hatiku berpikir, ini siapa ya yang merapikan semua ini? Karena biasanya hanya Dini yang merapikan kamar serapi ini. Oh, mungkin Rini sudah pulang tadi, terus pergi lagi. Tak lama dari itu, aku pun segera bergegas masuk ke dalaman toilet untuk bersih-bersih. Sampai ketika aku sedang berada di dalam toilet, samar aku mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Sontak aku pun langsung berteriak, "Bentar, lagi di toilet." Sepertinya itu Dini yang baru saja pulang. Setelah itu, aku pun langsung berjalan dan membuka pintu-pintu. Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Kulihat ke sekitar, lorong depan kamarku kosong. Ya sudahlah, ku tatap kembali pintu kamar dan langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Rasa kantukku mulai muncul. Aku pejamkan mataku dan berharap untuk segera tertidur. Namun, belum lama mataku terpejam. Ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Oh iya Din, bentar. Sepertinya Dini baru pulang. Aku pun beranjak dari tempat tidur. Dan ketika aku buka, lagi-lagi, tidak ada siap-siap. Seketika bulu kudukku merinding. Apalagi, kulihat suasana asrama sedang sepi sekali. Karena takut, aku pun langsung menutup pintu dan langsung berlari kembali ke tempat tidur. Lalu aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Setelah beberapa menit, akhirnya aku mulai tenang. Dan mulai membuka selimut yang menutupi wajahku. Enggak apa-apa sih, sepertinya. Aku mengusap keningku. Dan, kepalaku cukup pusing saat itu. Dan tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Dan lagi. Dan, itu kamarku terlihat terbuka sendiri. Loh, kok bisa sih? Kelihatan apa-apa. Jantungku mulai berdetak kencang dan astaga, samar kulihat, seperti ada makhluk hitam dari sela-sela pintu yang masuk ke dalam kamarku. Kala itu, aku pun refleks mengikuti kemana arah bayangan itu. Sampai terdengar suara, perlahan, ku coba untuk mengintip. Aku menarik kembali selimutku, tidak percaya dengan apa saja yang terjadi. Dan kini, aku merasa suara tangisan itu berada di atas tempat tidurku. Penasaran, dan untuk meyakinkan sekali lagi, aku mengintip ke arah tempat tidur yang ada di atasku. Dan mendongak, tiada tempat tidurku ini kini telah duduk sosok wanita berambut sebahu, dengan lingkaran mata yang hitam. Sudah tangisan itu terdengar juga seiring mulutnya menganga. Wanita itu memakai baju dress berwarna merah bukan tapi dress putih ya. Dress putih yang telah berdarah di sekujur tubuhnya. Wanita itu terlihat menangis meringis. Ketakutan. Aku hanya bisa terdiam, tak berdaya melihat sosok itu. Sampai, fokusku terlalu penuh. Dan ketika kulihat, ternyata itu Dini yang baru saja masuk ke dalam kamar. Aku pun langsung menghampiri Dini dan langsung memelukannya. Dini sempat terkejut karena melihatku menangis dan menanyakan apa yang terjadi. Sampai ketika aku mulai cukup tenang, aku pun menceritakan semuanya. Ia senyum ketika aku ceritakan. Akhirnya Dini pun buka suara tentang alasan Rima keluar dari kamar ini.
katanya. Rima pun sempat mengalami hal yang sama denganku. Bisa dibilang hampir setiap hari di dalam mimpinya dia bertemu dengan sosok perempuan yang sama persis kuceritakan. Sampai akhirnya, dia tidak kuat lagi, dan memutuskan untuk pindah saja. Mendengar itu, aku pun terkejut, dan semenjak kejadian itu, aku pun akhirnya memutuskan untuk pindah kosan. Meskipun, sampai saat ini, aku belum tahu pasti, siapa sosok perempuan itu berdiri.